Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marco Fernanda dari kelas TRI 4A dengan NPM 2478-2006. Kali ini saya akan menjelaskan membuat video hands-on tentang lab session 2, Search Algorithms, Uninformed and Informed Search. Jadi di sini kita membuat maze, ya, sebuah robot yang dimana nanti dia ini start, dia bakal ke goal dengan menggunakan 3 algorithms. Nah, ini ada 3 yang breadth first search, depth first search, dan A star search. Kemudian, oke. Menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma tambahkan dan selanjutnya bukan. Kayak di sini ada kodenya ya, mungkin jelasin kodenya dulu. Di sini ya ini ada peta. Nah, ini untuk kelas maze solver ini adalah pertama itu map ya. Itu di sini layout mapnya. Kemudian ini untuk mencari positionnya find post. Pokoknya ini buat si peta dari si labirin itu sendiri. Kemudian di sini ada get neighbor yang dimana neighbor itu tangga yang berarti jadi gerakan selanjutnya itu kemana gitu. Ke atas, bawah, atau atas, bawah, kiri, kanan. Nah, seperti itu ya. Jadi kan kita jalanin dah, sambil jalanin. Nah, ini kan ada atas, bawah, kiri, kanan. Nah, kira-kira dia tuh nyebar kemana aja gitu. Kalau misalnya ada tembok, berarti ke bawah, ke kanan, atas gitu. Kemudian lanjut lagi ya ke BFS algorithm ya. BFS algorithm sendiri adalah uninformed search, di mana dia itu masih kurang efisien gitu ya. Di sini menggunakan queue atau antrian ya karena dia FIFO atau first in first out yang dimana dia yang pertama masuk yaitu yang duluan pertama keluar gitu. Jadi pertama masuk dia langsung keluar duluan. Nah seperti itu. Dia jadikan untuk BFS itu sendiri pengertiannya adalah dia itu mencari shortest path, jarak terdekat dari si titik awal gitu ya. Jadi dia satu-satu tuh. Bisa dilihat sini. BFS, nah nih ini BFS ya. Ini banyak banget ya, 30 steps. Oh, sama semua tapi ya. Tapi dia mengeksplor sebanyak 66 kali gitu. Dia banyak banget gitu. Jadi dia satu-satu dari start ini dia satu 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 satu. Ini memang satu jalan gitu ya. Satu 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 satu. Nah dia nyampe sini, set. Oh balik lagi dia. Oh enggak, langsung masuk dia karena jalan cuma gini doang. Tapi ini dia mengeksplor semuanya gitu per level-level. Jadi satu 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 satu. Dia ke sini dulu, terus mungkin ke bawah ya. Kemudian di sini nemu jalan dan akhirnya ketemu goal. Dia mau explore 66 kali gitu, banyak. Intinya ya BFS ini tuh dia paling shortest path lah, shortest path. Menggunakan queue karena antrian ini Vivo, first in first out. Nah ini, ketika antrian, not expert, aduh, plus 91. Oke, mungkin lanjut ke DFS ya. Nah, DFS sendiri itu adalah deep first search, yang dimana dia menyelam ke bagian paling terdalam terlebih dahulu. Kita lihat. Oh, DFS. Nah, ini Explorer 74 ya, karena dia nyelam paling jauh. Dari start, set, ke bawah, betul. Langsung ke atas, kemudian dia menyelam dulu nih. Muter jauh banget. Nah, padahal dia bisa aja ke kanan gitu kan. Tapi kan kanan itu yang goal ini dia itu pendek gitu. Dia lebih panjang ke jauh. Jauhnya lebih panjang. Jadi muter dia. Set. Akhirnya tidak efisien. Tapi karena ini kan nggak ada petos ya. Jadi ya masih
oke lah, walaupun ini tidak efisien ya, tidak optimal. Bisa dia ke kanan juga bisa. Nah, di sini menggunakan stack. Nah, bedanya dengan queue tadi, Vivo kan first in first out, yang pertama masuk dia duluan yang keluar gitu. Nah, kalau live ini pakai LIFO, uh, last in first out. Ya, LIFO itu last in first out ya, kalau nggak salah iya deh. Iya, yang terakhir masuk diproses dulu gitu ya. Jadi yang terakhir masuk, ini kan masuk nih, dia diproses dulu nih, baru nyampe gol. Kayak gitu. Kalau BF tadi kan yang masuk duluan diproses dulu, berarti dimasuk kan nih. Oke, lanjut lagi. First in, first out. Makanya dia short spread. Kalau ini LIFO, menggunakan LIFO. Nah, ini adalah kodenya ya, gunakan stack. Jalur solusi tidak menjamin terpendek ya, karena dia itu tergolong jauh. Karena dia nyelam dulu gitu ya. Mhm. Kita lanjut aja kali ya ke A-star algorithm. Nah, kalau di A-star algorithm sendiri udah informed search ya, yang dimana dia udah jauh lebih pinter dari sebelumnya yaitu DFS dan juga BFS. Kalau BFS ini kan ya shortest path gitu ya, boros, dia bakal eh, jalan paling pendek, level by level gitu. Kalau DFS dia cari paling jalan jauh, padahal sebelumnya di kanan tuh ada gitu kan. Nah, kalau A-star ini sendiri, dia itu udah ada namanya rumus ya, rumusnya itu ini ya, Fn sama dengan Gn plus Hn. Ya, itu rumusnya. Jadi, si A-star algorithm Manhattan ini, itu udah dikalkulasikan gitu ya. Jadi, dia tuh tahu sedekat apa sama tujuan, dari start ke tujuan itu sedekat apa, kemudian path cost-nya berapa, dan lain-lain itu bisa ketahuan. Menggunakan rumus Fn sama dengan Gn plus Hn. Nah, Gn ini sendiri itu biasanya biaya atau jarak yang sudah ditempuh dari start ke node N. Nah, itu biasanya kan satu, di sini nggak ada biayanya ya, semua sama satu. Jadi GN itu sendiri tuh ya biaya pet cost-nya mau ke neighbor-nya itu berapa gitu. Kemudian untuk HN itu adalah perkiraan jarak dari N ke goal. Jadi kan tujuannya itu ada di sini. Nah, itu ada perkiraan jaraknya juga bisa dihitung menggunakan Manhattan distance. Jadi distance-nya ya distance itu ya jarak, benar jarak. Nah, kemudian adalah rumus namanya Fn sama dengan Gn plus Hn. Jadi ditambahin tuh dua, satu pet cost sama si apa distance itu sendiri gitu. Nah, tapi kan ada ya kemarin itu adalah namanya greedy best first search, yang dimana dia itu rakus gitu, beda dengan A-star Manhattan ini. Jadi dia itu cuma pakai haknya aja. Nah, haknya itu sendiri kan tadi perkiraan jarak dari end ke goal. Jadi dia makin dekat ya dia bakal nafsu terus-terusan mendekati titik goal tersebut gitu. Kalau ini kan dia juga menggunakan biaya atau jarak tempuh gitu ya. Kalau greedy misalkan dia tamak gitu ya, dia bakal sebisa mungkin menggapai si goal itu. Mau gimana pun caranya, mau dia itu biayanya mahal pun bakal langsung dikejar terus. Tuh, berarti kan pet cost-nya kurang gitu. Kekurangannya di pet cost. Nah, kalau si A-Star ini masih mempertimbangkan biaya pet cost-nya. Beda dengan si Greedy itu. Jadi bedanya seperti itu. Oke. Jadi kita lihat lagi penulisan kali ya. Menentukan alurnya tambahkan dan sedikit diperlukan.
Oke. Ini alurnya pokoknya by level, dan ini langsung menyelam ke dalam. Nah, ini ada beta heuristiknya juga ya. Oke. Nah, tuh deh. Ini Manhattan. Oh, dia berarti overestimate. Hmm, ntar deh, lupa arti overestimate. Menaksir kalau tinggi. Bedanya di sini 36. Sama aja ya. Bentar. Oh iya nih Bu ya, izin. Saya kurang mengerti di beta heuristik, jadi saya mencari di sini. Oke, beta heuristik itu heuristik fungsi perkiraan jarak ke goal yang sengaja jelek, bisa karena mengoverestimate jarak, perkiraan lebih jelas untuk menyesatkan arah. Oh, dia jadi ngelebih-lebihin jarak gitu. Oh, iya, iya, iya. Berarti kan A-star tuh bakal optimal kalau dia tuh shortest path. Dia pasti ngambil jalan paling pendek gitu. Tapi ini juga pendek. Tapi kalau dikali 10 jadi overestimate. Oh, oke, 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 oke. Hmm, iya, 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 paham, 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 paham. Jadi kalau overestimate tuh dia berpikir kalau eh, dia tuh jalurnya kelihatan murah, tapi bukan jalur terpendek gitu. Berarti dia tuh sebenarnya tuh ngambil jalur terjauh, tapi menurut dia tuh murah gitu. Makanya jadi bad heuristik ya. Karena kan tadi bad heuristik tuh apa? Fn sebenarnya GN plus HN. Nah, itu tuh menurut dia tuh murah gitu ya. Tapi ternyata itu jauh. Oke, oke. Jadi bedanya itu. Oke. Kesimpulan apakah ketika algoritma itu memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, tunjukkan dan jelaskan. Tiga ya, ini ada, oh ya, tiga benar. Dan untuk yang paling optimal yaitu jelas star Manhattan ya. Dia paling optimal, yang terbaik ya karena dia udah menggunakan heuristik Fn, rumus ya Fn mending Gn plus Hn gitu ya. Dia ngitung jarak dan path cost-nya. Jadi dia shortest path, udah pasti shortest path gitu. Dan tapi ada kelemahan juga ya beta heuristik yang dimana dia itu menafsir terlalu tinggi. Jadi seakan-akan itu tuh pendek, path cost-nya pendek, tapi ternyata itu dia malah ngambil yang paling jauh. Kemudian untuk yang kedua ya, top 3 berarti pertama itu Manhattan, yang kedua itu BFS ya, karena dia ngambil level by level. Dan yang ketiga itu DFS. Sebenarnya ya plus minus juga sih. BFS itu bagusnya memang dia ngambil jalan terpendek dulu. Tapi bisa aja goalnya di mana gitu kan, misalnya dia bakal nyari terus, jadi jalan terus. Dia bakal nyari terus, kalau misalnya emang jauh, ya udah dia bakal bolak-balik, 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 ya udah akhirnya banyak banget itu dia nggak explore. Kalau ada paid cost-nya, kelemahannya di paid cost itu kalau BFS. Nah, untuk DFS itu sendiri, ya, kelemahannya adalah dia itu menyelam paling dalam. Dia paid cost-nya memang murah, karena dia lebih mengutamakan cabang paling dalam gitu ya. Tapi kelemahannya adalah dia bisa infinite loop. Jadi dari cabang dalam, misal cabangnya ada banyak, dia udah masuk cabang dalam, wah buntu nih, mundur dia. Mundur, dia masuk cabang berikutnya, oh nyari yang paling dalam, ini dalam. Wah buntu lagi nih, wah masuk lagi ke sini, udah gitu-gitu terus. Akhirnya infinite loop. Dia kan mundur dia jalan. Kalau dia ada tembok, mundur, nyari lagi gitu. TFS.
Jadi kayak gitu. Pastikan gambar udah oke. Hmm. Ya mungkin seperti itu aja ya penjelasan dari saya tentang ketiga algoritma ini ya. Hmm, mungkin itu aja sih ya jika ada salah kata atau kurang penjelasan penyampaian saya dalam menjelaskan dan juga buka GPT tadi ya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.